Halo guys, kenalin nama gue Adinda Talia dan gue Yesa Putri Devira. Di sini kita nggak cuma berdua loh, tentunya ada tim kita di belakang layar. Halo Dinda, Kiana, sama Rega. Hai. Satu hari ini kita mau nemenin kalian untuk tur di Museum Lubang Buaya. Ikutin kita terus yuk. Mobil Jenderal Ahmad Yani. Mobil untuk menculik Brigjen TNI DI Panjaitan. Kendaraan jenis truk ini digunakan untuk menculik Brigjen TNI DI Panjaitan di kediamannya di Jalan Hasanuddin, Kebayoran Baru menuju Lubang Buaya. Truk asal pabrikan Amerika Serikat ini sebenarnya kendaraan jemputan PNR Tayasa, namun dirampas oleh segerombolan G30 SPKI ketika melintas di Jalan Iskandar Syah. Rumah Dapur Umum. Rumah Dapur Umum merupakan salah satu saksi sejarah yang digunakan oleh gerombolan PKI sebagai bangunan yang dipakai guna memasok bahan pangan selama kegiatan G30 SPKI. Awalnya rumah ini merupakan rumah pribadi milik Ibu Amroh yang kemudian digunakan oleh PKI sebagai tempat penyediaan konsumsi bagi para gerombolan PKI. Rumah Pos Komando. Rumah Pos Komando awalnya adalah rumah penduduk lokal di RW 02 Lubang Buaya bernama Haji Sueb. Pada saat peristiwa G30 SPKI tahun 1965, rumah ini digunakan oleh pimpinan gerakan G30 SPKI yaitu Letkol Untung untuk dipakai sebagai pos komando untuk mempersiapkan gerakan penculikan terhadap Jenderal Perwira TNI Angkatan Darat. Rumah penyiksaan. Bangunan ini digunakan sebagai tempat penyiksaan beberapa pahlawan revolusi sebelum dieksekusi mati. Di dalam rumah terdapat diorama yang menggambarkan suasana penyiksaan para pahlawan revolusi yang terjadi pada malam 30 September 1965. Para jenderal ditutup matanya dengan kain dan disiksa secara kejam oleh PKI. Para jenderal yang mengalami penyiksaan sebelum dieksekusi mati adalah Mayor Jenderal TNI R. Suprapto, Mayor Jenderal TNI S. Parman, Brigadir Jenderal TNI Sutojo Siswo Miharjo, dan Kapten Pier Andreas Tenden. Sumur Maut. Sumur tua yang merupakan tempat pembuangan jenazah korban G30 SPKI dikenal dengan nama Sumur Maut. Sumur ini memiliki kedalaman mencapai 12 meter dengan diameter sekitar 75 cm. Di bekas sumur tersebut terdapat sebuah plakat yang bertuliskan, "Cita-cita dan perjuangan kami untuk menegakkan kerumian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini." Sumur tersebut ditemukan pada 3 Oktober 1965. Jasad para korban dievakuasi pada tanggal 4 Oktober dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Monumen Pancasila Sakti. Monumen Pancasila Sakti dibangun atas gagasan Presiden kedua Indonesia, yaitu Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto. Monumen tersebut berdiri di atas tanah seluas 14,6 hektar. Monumen ini dibangun dengan tujuan mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia, Pancasila dari ancaman ideologi komunis, dan sebagai tanda jika Pancasila tidak bisa digoyahkan oleh usaha pemberontakan apapun.
Ketujuh patung dibangun berjejer dengan membentuk setengah lingkaran dari barat ke timur dengan urutan mulai dari Sutojo Siswamiharjo, D.I. Panjaitan, R. Suprapto, Ahmad Yani, M.T. Harjono, S. Parman, dan P.A. Tenden. Museum Paseban. Museum Paseban menyimpan barang-barang pribadi milik para perwira TNI yang diculik. Pengunjung bisa melihat pakaian, peluru yang ditemukan dalam tubuh korban, dan barang-barang pribadi lain yang dipakai dalam tragedi tersebut. Museum Pengkhianatan PKI atau Komunis. Museum Pengkhianatan PKI merupakan sebuah tempat yang menceritakan sejarah pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang disebut dengan PKI. Museum Pengkhianatan PKI berisi sejarah pemberontakan PKI yang mempunyai tujuan menggantikan negara Indonesia landasan negara Pancasila menjadi negara komunis. Di dalam museum ini terdapat koleksi foto pemberontakan PKI, pengangkatan jenazah 7 pahlawan revolusi, pakaian asli para pahlawan, dan beberapa diorama yang menceritakan tentang pemberontakan PKI di daerah Indonesia. Mobil Presiden Soeharto. Kendaraan ini digunakan untuk mengantarkan Mayor Jenderal TNI Soeharto dari satu tempat ke tempat lain ketika sedang menyusun strategi dalam menumpas G30 SPKI. Gak kerasa ya, semua tempat di Museum Lubang Buaya udah kita kunjungi. Nah, gimana nih? Apakah sudah cukup menambah wawasan kalian? Semoga aja ya Lia, dari tempat ini kita bisa tahu para pejuang zaman dulu tidak mudah menyerah begitu saja saat ada pemberontakan. Nah, benar banget nih. Kita harus tetap menghargai perjuangan para pahlawan. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus saling menjaga kerukunan sehingga tidak mudah terpengaruh oleh hal yang membuat kita hancur bersama. Nah, betul banget tuh. Jadi sekarang waktunya kita closing. Makasih udah mau temenin kita tur ke Museum Lubang Buaya seharian ini. Jangan lupa like and comment. See you!